kita sambung ya tadi saya penasaran sebenarnya apa sih faktor yang membuat seringkali kita mungkin udah tetapin gitu ya purpose kita tuh apa mungkin banyak ya sudah kita daftarin dan sebagainya tapi apa faktor yang membuat kita tuh kok nggak sampai-sampai ke situ ya nggak bisa meraih itu. Eh, apa yang menyebabkan ini yang kita mau tanyakan supaya kita bisa memperbaikinya Pak Arfan bagaimana menurut Bapak dan apa yang membuat kita nggak bisa mencapai itu gitu, nggak bisa meraih purpose kita. Faktor-faktornya yang mungkin kita perlu waspada dan perbaiki. Silakan Pak Arman. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya. Faktornya seringkali datang dari luar, Mhm. yaitu godaan-godaan, tawaran-tawaran yang menarik gitu ya, yang membuat kita jadi lupa sama purpose awal kita itu apa gitu. Contohnya saya misalnya ya, saya kan sudah ILM ini berdiri 17 tahun yang lalu ya, 1 Juli 2004. Kita sudah menentukan itu. Saya kan sudah Purpose-nya itu adalah creating happy leaders, menciptakan leader-leader yang bahagia. Ya. Jadi area kita memang leadership dan happiness gitu. Tapi kemudian misalnya nih ada orang yang minta bantuan kepada saya, perusahaan yang minta bantuan kepada saya misalnya, bisa nggak ya Pak Arfan kasih pencerahan mengenai Six Sigma misalnya gitu, ya. Saya ternyata ini proyeknya cukup besar Mbak Ola. Ya, jadi saya tergiur kan. Oh ini boleh juga nih, walaupun saya bukan ahli di bidang itu dan memang tidak punya pengetahuan yang cukup tentang itu, tapi saya kemudian tergiur oleh tawaran itu karena faktor uang misalnya. Dan akhirnya kemudian saya, yaudah deh nggak apa-apa kita coba garap juga proyek itu. Nah itu kan sebetulnya godaan-godaan, tawaran-tawaran yang menarik dari luar yang tidak sesuai dengan purpose kita gitu. Tapi kita tertarik karena apa? Ada faktor uang di situ. Ada faktor kepentingan di situ. Itu Mbak Ola, salah satu yang seringkali membuat kita keluar dari purpose kita. Makanya kalau ulang tahun ya, seperti halnya juga Smart FM belum lama ini kan berulang tahun ya. Yang harus kita lakukan ketika ulang tahun itu nomor satu adalah lihat purpose. Betul. Purpose-nya apa nih? Kenapa Smart FM dulu didirikan? Kan menjadi the spirit of Indonesia. Karena dalam perkembangannya bisa saja Smart FM misalnya tertarik untuk masuk ke dalam bisnis-bisnis yang baru yang tidak sesuai dengan alasan atau raison d'être, kalau orang Prancis bilang itu raison d'être, ya, alasan kenapa Smart FM itu didirikan gitu. Kemudian karena ada sesuatu yang menarik kita masuklah ke bisnis itu gitu. Nah itu sudah melenceng, tapi seringkali kita tidak sadar. Nah makanya momentum ulang tahun dan sebagainya itu sesungguhnya perlu kita gunakan untuk melihat kembali kepada purpose kita. Ini awalnya apa nih sebenarnya nih? Apa yang membuat kita jatuh cinta? Nah itu yang seringkali kita bahas kan ya Mbak Ola ya. Menikah juga sama nih, ulang tahun pernikahan gitu. Dulu apa ya yang membuat saya jatuh cinta sama kamu tuh apa ya? Kok saya udah lupa ya? Nah, itu parah tuh kalau begitu kan. Gitu Mbak Ola. Selalu kembali ke awal, kembali ke titik nol sebetulnya itu, yang namanya purpose itu. Kalau saya mengistilahkan begitu ya, begitu mulai kehilangan api misalnya gitu ya, biasanya nih gitu yang saya lakukan adalah mempertanyakan atau bertanya ke dalam diri gitu ya. Cinta mula-mula saya dulu tuh apa ya yang membuat Ya, saya tergila-gila ya ingin bergabung dengan Smart FM, ingin bekerja menjadi bagian ini gitu ya, berkarir di dunia broadcast tuh apa sih dulu cinta ya. mula-mula saya gitu. Nah itu kayak narik lagi gitu ya. Betul. Pak Arfan, apakah menurut Bapak ada faktor kedisiplinan di dalamnya yang menjadi jembatan ya antara tujuan dengan kemudian tindakan yang akan kita lakukan? Disiplin itu sebetulnya cuma merupakan akibat sih Mbak Ola. Disiplin itu tidak pernah menjadi sebab. Tidak pernah. Sebabnya itu selalu adalah purpose ini. Purpose, mimpi itu selalu menjadi sebab gitu. Disiplin itu akan lahir dengan sendirinya kok. Bahkan orang yang tidak disiplin sekalipun, itu kalau dia punya purpose, dia akan jadi disiplin. Contohnya anak saya. Anak saya itu kalau udah yang namanya fitness gitu ya, wah disiplin banget deh, luar biasa disiplinnya gitu. Ya, yang namanya fitness itu bahkan pagi-pagi pun dia udah mandi, udah siap gitu. Udah standby gitu ya. Jam setengah 7 pagi udah berangkat untuk fitness gitu. Bayangkan itu. Ya, dan terus setiap hari gitu. Jadi
padahal dia bukan anak yang disiplin, itu masalahnya. Kalau dia anak yang disiplin, maka saya bisa mengatakan, ya memang dia disiplin. Dia bukan anak yang disiplin. Tapi kalau udah urusan fitness, sangat disiplin. Ya, kenapa? Karena dia punya purpose, akan badan yang sehat, akan badan yang seger gitu ya, yang badan yang fit gitu, yang keren gitu. Dia kepingin seperti itu yang membuat dia jadi disiplin gitu. Jadi disiplin tidak pernah merupakan sebab, dia selalu merupakan akibat. Akibat dari apa? Akibat dari purpose itu. Oke. Karena saya coba melihat gitu, belajar kayak misalkan dari Cristiano Ronaldo gitu ya, Pak Arfan ya. Itu kan kalau saya baca dan mengikuti bagaimana proses dia menjadi seorang mega bintang ya, atau juga bintang-bintang bola lainnya gitu. Itu kan mereka kuat banget ya dengan purpose-nya, jelas mau jadi apa gitu, pemain bola apa gitu. Dan mereka punya hasrat yang besar, dan menurut pelatihnya ini yang membedakan kenapa dia bisa menjadi mega bintang dan pemain lain enggak gitu, adalah karena disiplinnya itu gitu. Nah, ada yang lain-lain yang menganggap bahwa itu adalah gampang ya, saya punya bakat itu pasti bisa gitu. Tapi Cristiano Ronaldo salah satunya gitu kan ya, dia melakukannya dengan penuh kedisiplinan. Apakah menurut Bapak ini juga karena awareness yang tinggi, kesadaran yang tinggi banget akan purpose yang dia ingin raih itu, Pak Arfan? Betul sekali Mbak Ola. Ya, jadi seperti Cristiano Ronaldo itu kan sudah sejak kecil ya. Memang dia betul-betul punya sebuah dream yang jelas gitu, ingin menjadi pemain sepak bola berkelas dunia gitu. Sehingga akhirnya itu ada di bawah sadar pada akhirnya Mbak Ola. Yang namanya purpose itu bagusnya adalah kita cuma perlu menyampaikan di awal gitu, mengatakan di awal, akhirnya itu nanti akan masuk ke bawah sadar. Dan ketika sudah masuk ke bawah sadar, itu akan bergerak sendirinya. Itu akan autopilot gitu, akan berjalan dengan sendirinya Mbak Ola. Ya, akan jadi menggerakkan gitu ya, menggerakkan semua begitu, iya. Ya. Nah, tantangannya kalau di perusahaan adalah bagaimana pendirinya sih sudah pasti, tapi belum tentu karyawan-karyawannya, manajer-manajernya juga memiliki hal yang sama. Berarti ada tantangan berikutnya adalah bagaimana apa yang ada di kepala si pendiri ini bisa juga ditransform, ditransfer ke kepala setiap orang yang ada di sana gitu. Dan ini akan menggerakkan kinerja yang sangat dahsyat gitu. Ketika kita punya purpose yang jelas gitu, Mbak Ola. Arfan, cukup nggak sih kalau kita bicara tentang ini perusahaan ya, atau bisnis yang kita bangun gitu kan, secara umum pasti kalau ditanya apa sih purpose-nya, ya menjadi sukses. Apa sih definisi sukses? Ya bisa profit tinggi gitu kan ya, kalau penjualan besar gitu kan. Cukup nggak sih Pak Arfan itu untuk mendrive seseorang atau menggerakkan seseorang yang pada akhirnya ya bekerja dengan gembira, bekerja dengan sukarela, mencapai itu gitu. Kalau menurut Bapak bagaimana? Very good question. Ini bagus sekali pertanyaannya Mbak Ola. Ini perlu didengarkan oleh semua pimpinan perusahaan ya. Uang dan sebagainya itu, ya target-target itu kan seringkali hanya sekedar uang ya, mencapai sekian M gitu ya, sekian T gitu kan. Itu tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia. Kenapa? Karena ketika kita mencapainya, itu hanya akan menciptakan kekosongan-kekosongan berikutnya gitu. Ketidakpuasan gitu. Ketika sudah mencapai pun mikirnya masih di atasnya lagi gitu. Jadi ketika purpose Anda cuma uang, itu mungkin akan membuat Anda sukses. Bisa. Tetapi tidak pernah bisa membuat Anda bahagia. Yang membuat Anda bahagia itu adalah kalau purpose-nya bukan uang. Harus bukan uang kalau yang membuat bahagia itu. Jadi kita harus merumuskan apa sih cita-cita Anda gitu ya. Misalnya begini, kalau ILM misalnya ya, selama 17 tahun terakhir ini kita juga sudah berganti-ganti tagline gitu. Tapi tagline yang paling masuk untuk kita adalah ini Mbak Ola. Creating happy leaders. Creating happy leaders. Happy leaders. Ya. Tugas saya adalah menciptakan leader-leader di banyak perusahaan, di banyak organisasi yang happy. Nah, ketika saya menyadari itu, ini lebih daripada uang gitu. Dan itu bisa menggetarkan gitu. Iya ya. Tugas saya seperti ini kok saya masih komentar di sosial media kok masih kayak gitu gitu. Kan itu mengingatkan saya, oh enggak, saya nggak boleh ngomong gitu ya gitu. Ya. Itu akan sangat mengingatkan kita gitu. Dan ketika kita bisa mencapai itu ada sebuah perasaan penuh gitu. Oh, alhamdulillah nih saya sudah bisa mencerahkan sampai saat ini kita sudah melayani lebih dari 400 perusahaan besar Mbak Ola selama 17 tahun. Dan saya merasa bukan soal rupiahnya ya, itu lain lagi.
bukan soal rupiah, tapi alhamdulillah ya hidup saya selama 17 tahun terakhir, saya sudah bisa mencerahkan ratusan ribu leader di berbagai perusahaan, 400 perusahaan lebih di Indonesia. Itu rasanya sebuah, kayak saya bangga banget gitu dengan pencapaian itu gitu. Apa namanya? Bukan bangga ya? Ya bangga ya, tapi Milestone ya. merasa penuh gitu, merasa bahwa hidup saya ini meaningful banget ya gitu. Jadi itulah yang harusnya kita rumuskan dalam misi. Jadi kalau di dalam perusahaan itu ada visi, ada misi. Visi itu selalu bicara mengenai kita mau jadi apa. Itu kepentingan duniawi gitulah ya. Visi itu bicara kita mau jadi apa. Tapi misi, kita mau menyebarkan apa, kita membawa apa, kita diberi amanah apa sama Tuhan. Nah kalau saya, ILM, Creating Happy Leaders. Singkatnya begitu, Mbak Ola. Jadi selama masih uang, sukses bisa, bahagia tidak akan. Tidak akan. Iya. Dan tadi saya catat ya, tandanya adalah meaningful tadi ya, merasa penuh ya Pak Arfan. Penuh, ya. Oke. Bagaimana caranya atau bagaimana mungkin kita bisa merasa bahagia kalau ini kan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan klasik ya yang kita punya gitu dan pendengar juga punya. Gimana mau bahagia Pak Arfan ya? Ini selama pandemi saya mungkin merugi gitu ya. Ya harus habis-habisan misalkan untuk membayar biaya operasional, untung nggak dapat gitu. Bagaimana saya mau bahagia kalau ternyata suami saya selingkuh? Bagaimana saya mau bahagia kalau anak saya begini dan begitu? Oke, nanti kita bahas di sesi berikutnya, Smart Listener ya. Pertanyaan bagus ya. Iya, tetap bersama dengan kami untuk satu sesi yang terakhir dan pertanyaan-pertanyaan masuk nanti kita akan bacakan. Tetap bersama dengan kami. Congratulations ya untuk ILM 17 tahun sudah meng-create, menginspirasi, membangun banyak pihak begitu, bukan cuma sekedar membuat mereka senang pada saat sesi-sesi itu. Saya yakin itu akan tersimpan ya, dan bahkan mereka menjadi pendengar-pendengar yang setia di program Smart Happiness ya. Baik, Pak Arfan, ada ucapan congratulations dari Pak Karmoses di Jakarta, semoga tetap jaya dan sukses. Kemudian juga ada Mbak Lili yang bergabung bersama kita dari Bangka ya, yang memberikan juga selamat Pak Arfan. Saya sudah 5 tahun ini menjadi pendengar setianya Smart FM, khususnya Smart Happiness ya. Banyak pencerahan saya dapatkan katanya seperti itu. Terus kemudian ada Mbak Winda yang bergabung bersama kita dari Lampung. Salam sehat selalu Pak Arfan, saya selalu merasa bergairah ya dan seperti termotivasi dari dalam setiap kali mendengarkan Smart Happiness. Oke, mudah-mudahan ini bertahan ya, jadi nggak cuma sekedar pada saat siaran ya, habis itu hilang gitu ya. Kemudian juga ada Pak Aminuddin ya di Jakarta yang bergabung bersama dengan kita, dan selamat Pak Arfan 17 tahun ya perusahaannya, semoga ini akan berusia 18, 19, 20, 21 seterusnya seperti itu ya. Dan kemudian sarannya adalah Pak Arfan rasanya perlu juga lebih menitik beratkan ini tentang bagaimana leader-leader di Indonesia ini bisa berkiprah untuk Indonesia lebih banyak lagi, katanya seperti itu. Oke. Terima kasih ditampung masukannya Pak Aminuddin. Terima kasih banyak ya Pak Aminuddin. Ya, terus kemudian ada Bung Robert yang bergabung bersama kita dari Medan, Horas, Pak Arfan. Senang banget ya, karena menurutnya di Medan dia dapat pencerahan ya. Biasanya orang menganggap bahwa ya hidup berjalan begitu aja ya, seperti yang sudah diceritakan orang-orang tua dulu gitu. Sepertinya ya udah begitu aja. Tapi sejak mendengarkan Smart FM, saya merasa memang harus mempunyai tujuan hidup. Oke, terima kasih Bung Robert sudah bergabung bersama dengan kita. Boleh Pak Arfan mungkin ingin menanggapi ucapan selamat tadi, doanya, harapan, usulan dari pendengar tadi. Silakan Pak. Terima kasih banyak Mbak Ola. Saya ucapkan kepada semua pendengar kita ya, dimanapun Anda berada, Pak Karmoses, Bu Lili, Bu Winda, Pak Aminuddin, Pak Robert ya. Nah, pertanyaan Mbak Ola tadi kan gini, happiness itu gimana bisa happy kalau seperti ini gitu ya? Ya justru kita perlu belajar happiness itu di sini. Kalau situasi menggembirakan, situasi kondusif, nggak perlu belajar happiness, sudah happy kan? Jadi happiness itu sesuatu yang sesuatu yang alamiah gitu, Mbak Ola. Gitu ya, sesuatu yang alamiah. Tetapi situasi yang alamiah itu pendorongnya dari luar.
Jadi sebetulnya bukan kita yang happy, tapi situasinya yang menguntungkan gitu. Happiness itu justru dibutuhkan ketika situasi tidak menguntungkan, Mbak Ola. Situasi seperti sekarang kan perlu yang namanya installing optimism, perlu banget. Ya kan, situasi seperti sekarang ini yang namanya menciptakan kebahagiaan dari dalam perlu banget gitu. Jadi happiness itu memang baru diperlukan ketika ada masalah. Itu yang menarik. Happiness baru diperlukan justru ketika ada masalah. Ketika tidak ada masalah, semua orang lupa sama yang namanya happiness. Karena sudah happy. Kayak bersyukur juga kan. Bersyukur juga kan bagian dari happiness ya. Bersyukur itu kan baru kita sadar bahwa kita perlu bersyukur ketika tidak ada yang bisa kita syukuri kan. Nggak ada yang bisa kita syukuri, apa ini gitu kan. Nah, perlu bersyukur justru. Kalau sudah semuanya enak, naik gaji, pandemi berakhir, pangkat jabatan naik, itu secara alamiah orang akan bersyukur secara alamiah gitu. Itu Mbak Ola. Ya, ya. Artinya ketika tadi Pak Arfan mengatakan kan ini klasik ya, orang mengatakan gimana Pak saya mau bahagia kalau saya ini dalam situasi seperti ini, bisnis saya seperti ini. Dalam situasi seperti ini suami di PHK, suami ada yang selingkuh, istri ada yang selingkuh dan sebagainya. Saya ingin adil ya, jadi yang selingkuh bukan hanya laki-laki, perempuan juga ya. Gitu ya. Ya, terus kemudian ini dan itu. Tapi Bapak mengingatkan, justru dalam situasi yang seperti inilah kita perlu belajar happiness. Ini jadi kayak kita mengganti channel ya, Pak Arfan ya. Karena begitu, ya mengganti mindset. Begitu mindsetnya terbangun happiness dan sebagainya, itu seperti jadi kayak energi yang menarik kah? Kira-kira seperti itu kah, Pak Arfan? Betul, betul. Dan kita jadi orang minoritas, Mbak Ola. Orang yang bisa happy di era seperti ini itu minoritas. Minoritas itu langka kan? Betul, betul. Langka itu harganya mahal loh, yang langka itu mahal gitu. Yang banyak-banyak itu kan adalah orang yang sedang pesimis, yang sedang berkeluh kesah sekarang ini karena pandemi nggak berakhir. Itu yang kayak gitu banyak. Nah, kita jadi orang yang berbeda lah sekarang. Justru happiness itu di saat krisis kita happy. Itu Mbak Ola. Happiness itu bukan di saat senang ya, nggak ada bedanya kita sama orang yang biasa-biasa aja. Nggak ada bedanya. Orang yang bahagia itu ketahuannya dia orang yang bahagia itu dari mana? Ketika dia bisa bahagia di saat krisis. Karena di saat senang semua orang bahagia, nggak ketahuan. Mbak Ola ini gimana ya gitu ya? Kok dia bahagia apa enggak ya? Mari kita lihat kalau lagi punya masalah bahagia enggak gitu. Kalau lagi nggak punya masalah semua orang bahagia, nggak ada bedanya. Yang belajar happiness sama yang nggak belajar happiness nggak ada bedanya. Itu Mbak Ola. Berarti ini adalah keputusan, sama seperti ketika kita membuat purpose atau kita menetapkan itu kan itu keputusan, kita mau mendalami, kita mau mencari, kita mau meraih, itu adalah sebuah keputusan ya Pak Arfan ya. Betul sekali. Jadi happiness is a decision, purpose is a decision. Jadi kita sudah tetapkan sebelum. Nah ini Mbak, banyak orang yang purpose-nya berubah itu karena dia terpengaruh dengan apa yang terjadi sesudah. Padahal purpose itu belum ngapa-ngapain, saya mau begini. Padahal belum jadi apa-apa. Saya mau menciptakan sebuah perusahaan yang melayani banyak perusahaan di Indonesia untuk menciptakan leader yang happy. Udah. Padahal belum ngapa-ngapain tuh. Perusahaannya belum jadi. Aktenya belum dibuat, belum pergi ke notaris tuh. Tapi sudah jadi kreasi mental, saya mau seperti itu. Jadi semua itu adalah decision. Dan decision itu di awal, bukan di akhir. Ketika terjadi di akhir, itu penyimpangan, itu bukan decision namanya. Dan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, itu akan banyak sekali pengaruh faktor dari luar, Mbak. Itu namanya noise. Itu namanya noise gitu. Kita bicara ini noise melawan voice. Nah, voice itu dari dalam, suara yang datang dari dalam. Itu yang namanya purpose, itu voice. Tantangannya adalah menghadapi noise. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup ya, pemungkasnya lah gitu ya. Apa sih key point atau key suksesnya untuk kita tetap menjadi kokoh? Ya, kokoh dengan decision yang sudah kita buat. Kita sudah membuat purpose, kita sudah menetapkan bahwa saya bahagia. Tapi apa kuncinya untuk menjaga itu semua untuk bisa tetap kokoh? Karena kan godaan tadi seperti yang Bapak bilang tuh kenceng banget, deras banget ya Pak Arfan. Silakan Pak. Very good question. Jawabnya sederhana Mbak Ola. Sering-sering melihat purpose Anda. Jangan cuma kalau ulang tahun aja. Ulang tahun itu cuma sekali setahun. Iya ya.
Dalam setahun itu ada banyak sekali hal yang bisa terjadi gitu. Jadi sering-sering melihat purpose Anda, purpose apapun, purpose kenapa Anda berada di perusahaan ini sekarang. Gitu ya. Sering-sering lihat, semakin sering semakin bagus. Makanya kan seringkali ada saat-saat teduh gitu ya. Kalau saya sih setiap hari, setiap malam lihat refleksi lagi. Ada refleksi harian, ada refleksi mingguan, ada refleksi bulanan, ada refleksi ulang tahun, itu yang tahunan. Jadi semakin sering semakin bagus, Mbak Ola. Karena manusia itu banyak sekali diganggu oleh hal-hal yang ada di luar. Karena kita punya keinginan, kan? Kita punya desire, itu sudah kita bahas minggu lalu ya. Kita punya desire, kita punya keinginan. Jadi kita akan sangat mudah terdistract gitu oleh kepentingan sesaat gitu. Jadi selalu kembali ke purpose, kembali ke purpose. Termasuk kenapa saya jatuh cinta sama kamu ya gitu. Tanya tuh. Ya. Saya sudah menikah misalnya ini saya sudah menikah 23 tahun gitu ya. Terus selalu tanya kenapa ya saya jatuh cinta sama istri saya ya? Apa ya yang menarik dari dia ya gitu ya. Setelah lebih dari 20 tahun, apalagi yang saya temukan yang dulu belum saya lihat dari dia gitu. Dan selalu ketemu jawabannya. Selalu ini baru lagi gitu. Dalam hal yang berbeda. Tentunya makin lama makin spiritual gitu. Gitu ya. Seperti itu Mbak Ola. Sering-sering menengok purpose Anda. Itu kuncinya. Apapun situasinya, apapun kondisinya, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk meraih purpose itu ya, Pak Arfan ya. Jadi kalau situasi seperti sekarang ini, pandemi dan sebagainya, ini justru adalah tanda untuk semakin membuat kita sungguh serius nggak sih dengan purpose ya, dengan pilihan kita. Kira-kira seperti itu ya Pak Arfan ya. Baik. Ya. Hanya Bapak, itu yang bisa membuat kita bertahan, Mbak Ola. Hanya itu. Ya. Pak Arfan sehat-sehat ya. Kita harapkan bisa ketemu dan ini juga kami ada rencana akan bersama-sama dengan Pak Arfan dan juga beberapa narasumber yang lain kita akan mengadakan sesuatu untuk smart listener ini karena smart FM dengan tagline The Spirit of Indonesia ini berat kalau nggak melakukan sesuatu gitu kan. Itulah purpose pendiri kita dulu kan. Yes, iya. Pak Arfan sehat. The Spirit of Indonesia. Siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu jam 7 malam. Anda bisa menyimaknya kembali. Kami pamit sehat-sehat untuk Anda. Pastikan Anda menggunakan mencuci tangan, menggunakan masker, pakai masker itu harga mati, nggak pakai masker kita bisa mati ya. Terus kemudian jaga jarak, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas dan bahkan kalaupun di luar kurangilah tempat-tempat untuk kurangi untuk bisa makan dan berkerumun gitu. Betul. Jaga kesehatan Anda. Pakai masker 2 lapis, Mbak Ola. 2 lapis, yes. Oke. Baik, kami pamit, Sheila Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.